Shalom wanita-wanita yang luar biasa. Saya percaya saat ini kita penuh dengan sukacita yang daripada Tuhan kita. Saya rindu biarlah sore hari ini setiap kita boleh merasakan kasih dan kebaikan yang sudah Dia berikan bagi setiap kita. Dan saya rindukan biarlah sore hari ini kita juga boleh membalas setiap kasih Tuhan lewat pujian penyembahan kita. Saya rindu kita semuanya untuk berdoa bersama sebelum kita mulaikan ibadah kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat sore hari ini. Terima kasih untuk berkat kemurahan yang sudah Engkau berikan bagi kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk rencana-Mu, terima kasih untuk rancangan-Mu yang selalu baik bagi kami. Meskipun kami seringkali merasa Tuhan banyak hal yang tidak sesuai dengan kerinduan dan keinginan hati kami, tapi kami percaya segala sesuatu terjadi semuanya untuk kebaikan kami Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu, dan saat ini kami mau memberikan pujian penyembahan kami yang terbaik bagi Engkau. Ini setiap kami para wanita-wanita yang mengasihi Engkau. Kami siap untuk memuji-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita menyanyikan pujian ini. Kita menyatakan bahwa berkat kemurahan-Nya tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Biarlah pujian ini boleh menjadi pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan segenap hati kita nyanyikan pujian ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Oh, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, Kau baik Tuhan, selamanya Engkau baik. Kau teramat baik Tuhan, Kaulah segalanya bagi hidup kami. Kau Tuhan yang setia, Kau Tuhan yang setia, tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Oh Yesus, oh Kau ajaib Tuhan. Biarlah sore hari ini boleh menyenangkan hati Engkau Tuhan. Biarlah setiap pujian kami boleh menjadi pengakuan iman kami di hadapan-Mu Tuhan, bahwa berkat kemurahan-Mu sungguh nyata bagi hidup kami Tuhan. Kami bersyukur untuk segala rancangan dan rencana-Mu yang selalu indah dalam hidup kami, yang tidak pernah gagal Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang berjanji, dan janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nyatakan
Nyatakan lebih lagi kuasa-Mu dalam hidup kami, karena kami percaya Tuhan, di dalam Engkau ada satu jawaban yang besar yang mengubahkan setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Dengan lebih sungguh lagi kita nyatakan kepada Dia, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Amin Tuhan. Yes Tuhan. Dengan sungguh kami nyatakan bahwa Tuhan, Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Dan kami percaya sore hari ini kami ngikut ibadah hari ini Tuhan, kami menerima janji-janji-Mu lebih lagi bagi hidup kami. Biarlah Tuhan Yesus, setiap pujian yang sudah kami naikkan boleh menyenangkan hati-Mu. Dan kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang sudah hamba-Mu persiapkan boleh memberkati dan mengubahkan setiap hidup kami, dan membuat kami semakin percaya bahwa rancangan dan rencana-Mu sangat indah bagi hidup kami. Ini setiap kami Tuhan, kami siap diubahkan oleh firman-Mu, dan bertatalah Engkau lebih lagi bagi kami. Pakai hamba-Mu menjadi alat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, selamat sore ibu-ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita baru saja merayakan Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Satu usia yang tidak pendek, tapi panjang. Dan kita bersyukur kita boleh hidup di tengah-tengah bangsa Indonesia. Walaupun kita mengalami COVID-19 dan pandemi yang panjang ini, kita bersyukur karena pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Sore hari ini saya akan membawakan satu tema, yaitu kemerdekaan, dan saya memilih satu subtemanya adalah God's Best Design. Ya, Allah memberi bentuk, mendesain kita dengan begitu indah sekali. Wanita diciptakan oleh Tuhan itu unik sekali, tidak hanya mengandalkan kecantikannya saja disebut God's Best Design, tetapi wanita diciptakan oleh Tuhan tidak hanya mengenakan barang-barang branded, tas-tas yang mahal, atau sekolah-sekolah yang tinggi, pendidikan yang tinggi, karena bentuk tubuh yang ideal, karena kekayaan kita, karena status sosial kita. Tetapi wanita diciptakan itu unik sekali oleh Tuhan, dan Tuhan ingin tidak hanya kecantikan secara lahiriah saja yang Tuhan inginkan, tapi Tuhan menginginkan kita sungguh-sungguh punya satu bentuk yang indah, punya satu panggilan, punya satu destiny untuk setiap wanita-wanita yang ada pada sore hari ini. Mari ibu-ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita memulai
masuk ke dalam khotbah kita pada sore hari ini. Saya mengajak ibu-ibu dimanapun berada, baik itu di rumah ataupun dimanapun, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat sore hari yang indah ini Tuhan. Kami bersyukur atas Hari Raya Kemerdekaan Bangsa Republik Indonesia yang ke-75 tahun Tuhan. Kami bersyukur karena lewat perjuangan Raden Ajeng Kartini Tuhan, kami boleh menjadi wanita-wanita yang merdeka Tuhan. Kami boleh menempuh pendidikan yang tinggi-tinggi dan kami boleh sederajat dengan setiap kaum pria. Kami bersyukur biarlah malam hari ini Tuhan, kami boleh belajar mengenai seorang tokoh wanita yang sudah Tuhan tuliskan di dalam firman Tuhan. Terima kasih, berkati Tuhan ibu-ibu yang sedang punya pergumulan, punya masalah, punya sakit Tuhan. Biarlah Tuhan boleh menyembuhkan pada saat ini ketika mendengarkan firman Tuhan disampaikan. Urapi hamba-Mu Tuhan yang oleh karena kasih karunia Engkau Tuhan boleh berbicara pada sore hari ini kepada ibu-ibu yang ada di rumah. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin. Ibu-ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya bersyukur karena Tuhan menaruhkan satu tokoh dalam hati saya, yaitu seorang wanita yang bernama Esther. Kita tahu bagaimana Esther seorang wanita tetapi dia berjuang dan dia boleh menjadi pahlawan bagi bangsa Yahudi pada saat itu. Kita akan belajar 3 hal. Pertama, di tengah kesulitan, keadaan sulit, Esther itu bersikap sangat tepat walaupun dia ada kelebihan dan ada kekurangannya. Nama Esther itu artinya bintang atau star. Dan bintang akan semakin terlihat ketika di tengah kegelapan. Dia akan menampilkan cahaya yang sangat terang dan kegelapan tidak bisa menjadi menakutkan karena ada star, karena ada cahaya, karena ada bintang. Dan saya berharap wanita-wanita pada malam hari ini, ibu-ibu pada malam hari ini menjadi bintang di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Nah, kita belajar dalam kelebihan dan kekurangan daripada Esther. Siapakah Esther? Esther mempunyai kelemahan, yaitu di dalam Esther pasal 2 ayat 7 dikatakan, Mordekai itu pengasuh Hadasa. Hadasa yakni Esther, anak saudara ayahnya. Sebab anak itu tidak beribu bapa lagi, gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapanya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Jadi kelemahan daripada Esther, dia sudah yatim piatu. Dia sudah tidak mempunyai ayah dan ibu. Tetapi dia mendapat kasih sayang dari saudara sepupunya yaitu Mordekai. Dia mengangkat anaknya, sehingga sungguh Esther boleh dipelihara dengan baik. Nah, saya berharap ibu-ibu yang pada malam hari ini mungkin sudah yatim piatu, sudah ditinggalkan oleh ayah ibunya, atau sudah tidak punya sanak saudaranya, percayalah bahwa Tuhan tetap mengasihi ibu-ibu dimanapun berada. Jangan engkau kecil hati, jangan engkau merasa kesepian, jangan engkau merasa sendiri. Walaupun Esther seorang yatim piatu, tetapi dia tetap percaya. Dia boleh dipelihara oleh pamannya, yaitu Mordekai. Yang kedua, Esther adalah seorang bangsa Yahudi, yaitu bangsa yang dibuang pada waktu itu, ya, sehingga tidak memiliki kebebasan. Bahkan status dirinya pun, jati dirinya pun tidak boleh disampaikan kepada siapapun, karena Mordekai melarang Esther untuk menyebutkan jati dirinya. Jadi sangat tidak enak sekali, Bapak Ibu-ibu. Esther tidak boleh menyebutkan siapa identitas dirinya. Itu kekurangan Esther. Di dalam kekurangannya Esther, Esther punya kelebihan, yaitu Esther secara fisik elok, cantik, dan perawakannya. Cantik parasnya. Biasanya kalau ibu-ibu cantik, ibu-ibu punya paras yang elok, menjadi sombong, menjadi angkuh, ya, meremehkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Punya bentuk tubuh yang ideal, itu membuat ibu-ibu biasanya menjadi sombong. Tapi berbeda dengan Esther. Esther tetap taat kepada perintah Mordekai sebagai pelatihnya, sebagai orang tua angkatnya. Dan Esther tetap tidak mengandalkan kecantikan secara fisik, tetapi dia mengandalkan kecantikan secara batinia. Dalam 1 Petrus 3 ayat 4 dikatakan, tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram,
yang sangat berharga di mata Allah. Seorang suami yang pulang ke rumahnya sangat merindukan disambut oleh istrinya dengan tidak omelan, dengan tidak kecerewetan, tetapi boleh dengan kelemah lembutan, dengan ketenteraman. Dan Esther sungguh menunjukkan tidak hanya cantik secara fisik, perawakannya elok, tetapi dia boleh menampilkan, menunjukkan kecantikan batiniah. Dalam Esther 2 ayat 9 dikatakan, maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayang. Sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya, juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari istana raja. Kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayang ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Nah, Esther, saya kasih tahu latar belakangnya dahulu. Tidak cukup waktu kita membahas Esther. Pada waktu itu, Esther berada di dalam pemerintahan zaman Ahasiweros. Dan Ahasiweros mempunyai seorang ratu yang bernama Wasti. Dan pada waktu mengadakan perjamuan pesta, Ratu Wasti dipanggil, tetapi dia tidak mau datang, dan akhirnya Ratu Wasti dibuang. Sehingga pada saat itu dicarilah permaisuri yang baru. Dan di dalam setiap daerah yang begitu luas, yaitu ada 127 daerah yang dikuasai oleh Raja Ahasiweros, banyak wanita-wanita cantik yang ikut dalam beauty contest untuk pemilihan permaisuri. Dan salah satunya yaitu Esther. Tetapi Esther tidak mengandalkan hanya kecantikannya, dia tetap mengandalkan kekuatan batiniah, kecantikan inner beauty yang ada di dalamnya. Dan dia taat kepada Hegai, pengasuh daripada istana. Dia menuruti apa yang dikatakan oleh Hegai selama 1 tahun. Ya, bukan waktu yang mudah, saudara, ibu-ibu. 1 tahun dia harus mandi dengan wangi-wangian, dia harus belajar cara berjalan, cara makan, cara bertemu dengan raja. Dan kalau kita terus membaca kisahnya, akhirnya Esther disayang oleh Hegai. Bahkan akhirnya Esther yang memenangkan beauty contest. Ya, Esther boleh memenangkan menjadi permaisuri. Dia tidak hanya cantik secara fisik, tetapi dia cantik di luar dan di dalam. Bagaimana dengan wanita-wanita sekarang? Bagaimana dengan ibu-ibu yang ada di rumah? Apakah hanya menonjolkan kecantikan wanita secara fisik saja? Tetapi kita mau belajar seperti Esther, bahwa Esther mempunyai kecantikan di dalam. Nah, itu poin yang pertama. Yang kedua, di tengah keberhasilan, Esther tetap seorang wanita yang baik, seorang wanita yang rendah hati. Ya, Esther pasal 2 ayat 7 dikatakan, maka Esther dikasihi oleh baginda Raja Ahasiweros lebih daripada semua perempuan lain. Dan ia beroleh sayang dan kasih baginda lebih daripada semua anak dara lain. Sehingga baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Nah, Esther tetap memiliki karakter yang positif. Dia tidak berubah menjadi sombong, dia tetap taat, tetap hormat kepada Mordekai, ya, sebagai mentornya, sebagai ayah angkatnya. Kebanyakan dari kita selalu berubah. Ketika kita menjadi kaya, menjadi sukses, menjadi berhasil, kita lupa siapa diri kita asalnya. Seringkali kita menjadi tidak menghormati orang tua, karena orang tua kita seorang yang miskin, seorang yang sudah mulai tua dan pikun. Kita tidak menghargai ayah dan ibu kita. Seringkali kita melupakan siapa yang membesarkan kita, karena kita sudah sombong, karena kita berada di puncak yang atas, karena kita punya harta kekayaan, kita punya kepandaian, kita punya segala-galanya. Seringkali kita lupa ketika kita status kita menjadi berhasil, menjadi sungguh terpandang di tengah-tengah masyarakat. Saya berharap ibu-ibu di tempat ini jangan menjadi berubah karakternya. Ketika ibu-ibu berada di puncak prestasinya, menjadi kaya, menjadi berhasil karena menikah dengan suami yang mungkin berada, yang menjadi kaya, tetap kita menjadi wanita yang humble, wanita yang cantik secara batiniah. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, di tengah keberhasilan, nah seringkali setelah berhasil, setelah Esther berhasil menjadi permaisuri, ya seringkali ada perumpamaan, makin tinggi pohon, makin besar anginnya. Mulai ada iri hati, lalu muncul seorang tokoh yang bernama Haman. Siapa Haman? Haman adalah seorang yang gila hormat, ya, dan dia menjadi marah sekali ketika suatu hari Haman di dalam Esther
pasal 3 ayat 5 dan 6. Ya, ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja. Karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mempunyai ikhtiar ya untuk memusnahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai. Itu di seluruh kerajaan Ahasiweros. Ya, Haman itu panas hatinya. Dia gila hormat, dia marah sekali ketika melihat seorang Mordekai. Kenapa Mordekai tidak mau menyembah? Karena Mordekai tahu dia orang Yahudi harus tahu hanya menyembah kepada Tuhan saja, tidak boleh menyembah kepada siapapun. Dan Haman begitu panas, Haman ingin memusnahkan tidak hanya Mordekai seorang diri, tetapi dia ingin memusnahkan seluruh bangsa Yahudi. Sehingga Haman merencanakan satu tipu muslihat yang luar biasa kejamnya. Ya, dia datang menghadap kepada Raja Ahasiweros, kalau ibu-ibu nanti membaca di rumah, ya, dan dia meminta untuk memusnahkan satu bangsa yang tidak taat, tidak hormat kepada kerajaan Raja Ahasiweros. Dan Raja Ahasiweros sudah menyetujui untuk membuat undang-undang itu, sudah dikasih cincin materainya dan sudah dicap undang-undangnya itu. Ya, jadi undang-undangnya sudah dibuat, undang-undang untuk memusnahkan satu bangsa Yahudi. Termasuk Esther yang pada waktu itu tidak boleh memberitahukan identitas dirinya adalah bangsa keturunan daripada Yahudi. Ya, banyak orang-orang di dunia ini seperti misalnya Hitler, Saddam Hussein, ketika mereka berhasil, tetapi karena punya latar belakang yang tidak enak waktu kecilnya, dia ingin menghancurkan seluruh bangsa. Seperti Hitler ingin memusnahkan bangsa Yahudi. Nah, Haman berhasil mempengaruhi raja, dia membuat satu undang-undang yang baru untuk memusnahkan seluruh bangsa Yahudi. Itu nanti ibu-ibu boleh membaca dalam Esther pasal 3 ayat 8. Nah, Mordekai meminta Esther untuk menghadap Raja Ahasiweros. Sekalipun undang-undang yang berlaku pada saat itu, kalau tidak dipanggil oleh raja, dan kita datang menghadap, Esther datang menghadap, itu hukumannya adalah hukuman mati. Tetapi karena ini urgent, ini sesuatu yang sangat penting sekali, Mordekai mendesak Esther untuk boleh menghadap raja. Nah, di tengah keberhasilan, di tengah satu posisi yang indah buat Esther, Esther bisa saja menolak, dimintain tolong oleh Mordekai. Dia boleh berkata, itu urusan kamu. Tetapi Esther itu tidak seperti itu. Ya, dia tetap berusaha untuk menghadap kepada raja sekalipun itu harus mati. Dalam Esther 4 ayat 16 dikatakan, "Pergilah, kumpulkan semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Jangan makan, jangan minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang, aku serta dayang-dayangku akan berpuasa." Demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Esther tidak mengandalkan kecantikannya saja. Dia bisa saja datang kepada raja mengandalkan kecantikannya. Tetapi Esther mengandalkan kuasa Tuhan. Jangan mengandalkan manusia. Ibu-ibu yang sore hari ini punya masalah, punya pergumulan berat, jangan andalkan kekuatan kita. Jangan mengandalkan manusia siapapun di antara kita. Tapi kita mengandalkan doa. Kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Percayalah, jangan mengandalkan diri sendiri, tetapi andalkanlah Tuhan. Kita berdoa seperti Esther berpuasa selama 3 hari 3 malam. Tidak hanya itu, semua dayang-dayangnya pun diajak untuk berdoa dan berpuasa, termasuk Mordekai dan semua orang Yahudi yang terdapat di dalam benteng Susan. Ya, Esther akhirnya diberi keberanian yang smart. Ya, ibu-ibu, keberanian yang benar, keberanian yang tidak bodoh setelah berpuasa. Dalam Esther 5 ayat 1 dikatakan, pada hari yang ketiga Esther mengenakan pakaian ratu. Ya, lalu berdiri ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu.
Ketika raja melihat Ester, sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester, lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat. Ester pakai hikmat, ya, wanita cantik, dan sungguh-sungguh dia tidak hanya berpuasa. Setelah saya berpuasa 3 hari 3 malam, dia tidak mengenakan baju daster, dia tidak mengenakan baju seenaknya, tetapi dia memakai, dikatakan dalam Ester pasal 5 ayat 1, dia mengenakan pakaian ratu, dia pakai mahkotanya, dia pakai baju kebesarannya, dia tetap seimbang antara berdoa kepada Tuhan dengan menggunakan segala kewanitaannya. Dia mengenakan pakaian ratu dan dia berdiri di istana raja, tepat di depan istana raja. Dan akhirnya raja melihat Ester, wanita yang sangat cantik sekali, berdiri di pelatarannya, dan dia dengan berani, dengan semangat, dan raja mengulurkan tongkat emas sehingga Ester boleh diterima oleh Raja Ahasveros. Ya, Ester memakai hikmat, saudaraku. Ya, saya mau wanita-wanita di tempat ini juga menjadi wanita yang bijak, tidak hanya cantik secara fisik, tidak hanya elok tubuhnya saja, tetapi wanita yang pintar, yang otaknya ada, ya, dan boleh tampil. Kalau diajak bicara itu wanita yang sangat elegan. Jadi punya enak kalau diajak bicara, ya, punya kepribadian, punya otak yang betul-betul tidak kosong, tidak bodoh kalau diajak bicara dengan lawan bicara kita. Ya, belajarlah seperti Ester yang menjadi wanita yang luar biasa. Nah, berikutnya Ester juga tidak punya kesabaran yang luar biasa. Dia tidak emosional. Dia tidak buru-buru mengatakan kepada raja ketika raja mengulurkan tongkat Raja Ahasveros. Ya, dia tidak berkata, "Oh, tolong raja, tolong aku. Bangsa Yahudi akan dihancurkan dan bla 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 bla." Ya, tetapi Ester dengan cerdik, ya, dia berkata dalam Ester 5 ayat 3, raja berkata, sampai raja pun berkata, ya, setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu. Ya, tetapi Ester itu wanita yang sabar. Dia wanita yang cerdik, tidak emosional, tidak buru-buru. Ya, wanita-wanita di sini kalau kita ingin meminta sesuatu kepada suami kita, jangan terburu-buru, jangan pakai emosi, jangan pakai segala kekuatan kita, tetapi kita harus berhikmat. Ya, Ester berhikmat. Dia berkata, kalau boleh raja, undang Haman pada sore hari ini untuk datang ke perjamuan yang aku adakan, perjamuan. Ya, dan raja bersedia, dia datang dengan Haman, diundang, dan diadakanlah perjamuan minum anggur. Dan pada waktu diadakan perjamuan, dikatakan dalam Ester ayat yang ke-6, Ester pasal 5 ayat yang ke-6, dikatakan lagi, dan apakah keinginan kamu, Ester, sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi. Ya, bayangkan 2 kali Raja Ahasveros berkata, setengah kerajaan akan diberikan kepada Ester. Apa saja yang diminta. Tetapi Ester sekali lagi, dia tidak kampungan, dia tidak buru-buru, dia membuat raja penasaran. Ya, dia berkata, kalau boleh raja, besok hari yang kedua aku undang kembali raja dan Haman untuk bersama-sama datang ke dalam perjamuan anggur yang hari kedua. Baru aku akan menyampaikan apa yang akan aku kehendaki, ya. Jadi diundang lagi pada hari yang kedua. Nah, Ester ini betul-betul pintar sekali. Dia bisa mengambil hati raja sehingga membuat raja penasaran. Ini Ester mau minta apa? Ya, mari ibu-ibu kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita, ya, kepada semua wanita yang ada juga. Kalau ada masalah, jangan gerasak gerusuk, ya. Pikirkan, doakan, ambil timing yang tepat, ya. Jangan asal ngomong, jangan asal bicara, ya. Ada timingnya, kapan kita bicara, kapan mulut kita harus digembok, gitu, ya. Ada saat menunggu, ada saat kita harus action. Ya, kita harus beritahu kepada anak-anak kita untuk hati-hati dalam bertindak, dalam berpacaran juga, terutama gadis-gadis kita harus katakan, jangan cepat-cepat kalau pasangannya disuruh menyerahkan tubuhnya, jangan mau. Kita buat pasangan-pasangan anak-anak kita itu penasaran, ya. Jadi itu Ester itu sabar dan tidak emosional. Lalu akhirnya Ester diberi hikmat untuk berbicara di hadapan raja pada hari perjamuan yang kedua. Bagaimana akhirnya raja tahu
siapa warga negara Ester, ya. Dan undang-undang yang sudah dibuat pada akhirnya itu bisa dibatalkan, ya. Karena Ester akhirnya diberi kesempatan pada hari perjamuan yang kedua, ya. Luar biasa sekali. Kalau Ester berkata bahwa ada orang yang ingin mencelakakan dia sebagai bangsa Yahudi dan seluruh bangsa Yahudi, yaitu ini orangnya adalah Haman. Ya, raja begitu marah sehingga undang-undang yang sudah dibuat, yang sudah dicap oleh meterai cincin raja itu dibatalkan. Ini indah sekali, happy ending ceritanya, ya. Satu firman Tuhan yang luar biasa sekali, bagaimana seorang Ester diberikan hikmat untuk berbicara kepada raja, dan bagaimana akhirnya Ester menjadi pahlawan bagi bangsa Yahudi pada saat itu. Dan kalau kita membaca dalam Ester pasal 10, saya ingin membacakan ayat yang ketiga, ya. Karena Mordekai orang Yahudi itu menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasiweros, dan ia dihormati oleh orang Yahudi serta disukai oleh banyak sanak saudaranya. Sebab ia mengikhtiarkan yang baik bagi bangsanya dan berbicara untuk keselamatan bagi semua orang sebangsanya. Akhir cerita, Ester yang bukan siapa-siapa, wanita yang buangan dari orang Yahudi, dan Mordekai itu menjadi dua orang yang menjadi orang yang luar biasa pada zaman Raja Ahasiweros. Ester menjadi permaisuri dan Mordekai menjadi orang nomor 2 setelah Raja Ahasiweros. Ini ibu-ibu, saya berharap ibu-ibu punya destiny yang betul. God's best design itu Tuhan punya rencana yang indah buat ibu-ibu. Kesimpulannya, yang pertama, God's best design itu bukan tergantung dari bentuk tubuh, ya. Bentuk tubuh yang ideal, wajah yang cantik, apapun bentuk tubuh ibu-ibu pada sore hari ini semuanya bisa terlihat cantik jika dapat menyesuaikan diri dengan apa yang kita kenakan. Yang kedua, God's best design itu tidak ditentukan oleh satu kepribadian. Setiap orang punya kepribadian yang unik, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Kita belajar untuk menutupi kalau kekurangan kita di mana, kita belajar untuk menutupinya. Dan yang ketiga, kesimpulan kita pada sore hari ini, God's best design akan teruji dalam segala keadaan. Dalam keadaan sulit, kita harus bersikap tepat. Tidak minder, tidak menyalahkan orang lain, atau tidak menyalahkan Tuhan. Tetap taat kepada orang yang memberikan otoritas kepada kita, tetap hormat kepada orang tua kita, tetap hormat kepada siapa yang mendukung kita, ya, tidak fokus kepada diri sendiri. Ya, belajar menerima keadaan dengan ucapan syukur apapun di dalam kesulitan. Dalam kesuksesan, sikap yang positif, tetap rendah hati, ya, tetap taat kepada orang yang sudah memberikan otoritas. Dan God's best design, kesimpulan yang terakhir, yang keempat, dalam keberhasilan, jika kita mengalami, pada waktu kita berhasil mengalami ujian yang sangat berat, jangan bersikap masa bodoh. Ya, kita harus mau rela berkorban dengan cara yang smart, dengan cara yang elegan. Ya, memberi pengaruh. Kita lihat Ester tidak hanya memberi pengaruh kepada orang Yahudi saja, tetapi kepada dayang-dayangnya yang bukan bangsa Yahudi. Dan seluruh bangsanya bisa disuruh berdoa, bisa disuruh berpuasa, bisa bertindak dengan keberanian. Amin, puji Tuhan. Saya berharap ibu-ibu diberkati oleh firman Tuhan pada sore hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan menciptakan wanita itu sungguh-sungguh didesain dengan begitu indah. Dan saya berharap ibu-ibu menjadi pahlawan, tidak hanya menjadi pahlawan bagi keluarganya, tetapi menjadi pahlawan bagi bangsa dan negaranya. Menjadi pahlawan bagi siapapun, mungkin bagi tetangga kita, mungkin bagi sanak famili kita. Jadilah wanita yang tidak hanya cantik secara fisikal, tetapi kita boleh punya kecantikan yang di dalam. Dan ingat, harus punya kesabaran, jangan buru-buru. Mari kita berdoa, ibu-ibu yang saya kasihi. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada malam hari ini, pada sore hari ini Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan isi hati Engkau. Berkati semua wanita-wanita Tuhan yang ada di rumah Tuhan. Tuhan yang menolong kalau ada wanita yang sedang mengalami pergumulan yang sangat berat sekali. Hamba berdoa Tuhan supaya Tuhan memberikan jalan keluar. Dia wanita tidak mengandalkan kekuatannya,
tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan keadaannya, tidak menyalahkan suami atau anak-anak, tidak menyalahkan siapapun Tuhan. Tetapi biarlah wanita-wanita Betel Indonesia Tuhan boleh mengandalkan Engkau Tuhan. Boleh berpuasa, boleh mengambil bagian Tuhan. Kalau kami sedang berada di puncak kejayaan juga Bapa, kalau kami seorang yang terpandang, biarlah kami tidak sombong. Kami tidak mengandalkan kekuatan kami, tapi kami boleh berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Tuhan yang menolong juga yang sakit. Sore hari ini jamah, jadikan sembuh Tuhan. Tuhan yang menolong ibu-ibu yang sedang kekurangan Bapa, Tuhan cukupkan. Hamba percaya Tuhan bahwa mujizat Tuhan boleh terjadi pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, biarlah firman yang ditaburkan ini boleh menjadi rema, boleh menjadi kekuatan buat kami. Haleluya. Amin. Selamat malam, ibu-ibu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mengangkat tangan kita, saudara, untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau sekalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan kepada engkau sekalian damai sejahtera. Kekasih-kekasih Allah, tetaplah di tempatmu. Berkat Allah akan turun ke atasmu ketika engkau hidup dalam anugerah dan pemeliharaan Tuhan. Karena kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan dengan persekutuan Roh Allah yang kudus, menyertai saudara saat ini, hari ini, dan terus kekal sampai fajar Maranatha. Tuhan memberkati saudara sekalian. Haleluya. Amin.